Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mubarokah, mahasiswi dari Institut Teknologi Sawit Indonesia, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 4D dengan NIM 1902111. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ibu Rohimah selaku dosen pembimbing PKL 2 saya di PT PP London, Sumatera, Indonesia, tepatnya di Turangi Palm Oil Mill, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang saya dapatkan ketika PKL 2 di Turangi Palm Oil Mill dan apa-apa saja yang berbeda dari PKL saya sebelumnya. Yang pertama dari sistem produksi. Pertama, stasiun penerimaan buah, di mana timbangan berfungsi untuk menimbang segala sesuatu yang masuk ke pabrik ataupun keluar dari pabrik. Pada stasiun penimbangan di Turangi Palm Oil ini terdapat dua timbangan di mana ukurannya 12 kali 9 meter. Baiklah, untuk proses selanjutnya bisa kita lihat dari flow proses berikut. Untuk prosesnya sebenarnya sama dengan pabrik-pabrik lainnya, cuman yang membedakan di Turangi Palm Oil ini dia menggunakan ban splitter. Ban splitter ini berfungsi untuk mengoyakkan tandan buah segar kelapa sawit dengan tujuan agar steam dapat menjangkau bagian dalam buah kelapa sawit sehingga dapat matang dengan sempurna. Kemudian, buah yang telah melewati ban splitter ini akan dibawa oleh konveyor untuk dimasukkan ke dalam lori yang kemudian akan masuk ke dalam sterilizer untuk masa perebusan. Setelah melalui proses perebusan, buah akan dikeluarkan dan akan dituang menggunakan tipler, di mana tipler ini berfungsi untuk menuangkan buah pada lori yang sudah melalui proses sterilisasi menuju incline conveyor untuk selanjutnya melalui proses pemisahan berondolan dan janjangan di thresher. Jadi, lori merupakan alat yang digunakan untuk menampung tandan buah segar saat dilakukan proses sterilisasi. Jumlah lori pada Turangi Palm Oil sendiri berjumlah 45 lori dengan rincian 21 lori di dalam sterilizer, 7 lori siap untuk masuk sterilizer, 7 lori keluar dari sterilizer, dan 7 lori menunggu pengisian. Setiap lori memiliki kapasitas 3,5 ton. Baik teman-teman, selanjutnya ada stasiun sterilizer. Sterilizer adalah alat yang digunakan untuk proses perebusan tandan buah sawit dengan menggunakan panas dari steam bertekanan. Jenis uap yang digunakan adalah saturated steam dengan tekanan 2,8 hingga 3 bar yang berasal dari back pressure vessel. Jenis sterilizer yang digunakan adalah horizontal sterilizer. Berikut sistem perebusan sterilizer. Puncak 1, pembuangan kondensat dan exhaust pada tekanan 1,5 bar. Puncak 2, pembuangan kondensat dan exhaust pada tekanan 2,5 bar. Puncak 3, pembuangan kondensat dan exhaust pada tekanan 3 bar. Di sini bisa kita lihat detail dari puncak 1, 2, dan 3 pada pembuangan kondensat dan exhaust. Untuk proses selanjutnya itu sama seperti pabrik lainnya juga. Hanya saja di Turangi Palm Oil ini ada pengolahan tandan kosong kelapa sawit.
Jadi, tandan kosong kelapa sawit yang telah keluar dari thresher akan masuk ke empty bunch press, di mana empty bunch press ini berfungsi untuk memproses kembali tandan kosong agar mendapatkan minyak yang masih tersisa, disebut dengan liquid oil, untuk selanjutnya diproses pada DCO tank. Kemudian, minyak hasil dari bunch press tadi ditampung di dalam liquid oil tank yang terletak tepat di bawah dari bunch press tersebut. Setelah itu, tandan kosong yang telah di-press di empty bunch press tadi akan dibawa oleh incline empty bunch conveyor, di mana incline empty bunch conveyor berfungsi untuk membawa tandan kosong yang sudah di-press dengan empty bunch press untuk selanjutnya diolah menjadi kompos di bunker composting system. Baiklah, untuk proses berondolan yang telah terpipil dari thresher akan dibawa oleh incline conveyor menuju digester, di mana di atas digester nantinya akan terdapat distribusi conveyor. Distribusi conveyor, di mana distribusi conveyor ini nantinya akan membagikan berondolan tersebut ke digester yang bekerja, kemudian akan masuk ke screw press. Untuk proses selanjutnya bisa kita lihat pada alur proses berikut. Untuk prosesnya sebenarnya sama juga dengan pabrik-pabrik lainnya, yang membedakan di Turangi Palm Oil ini dia tidak menggunakan clay bath ataupun hidrosiklon untuk memisahkan pecahan cangkang yang tersisa setelah proses winnower 1 dan 2. Winnower ini ada juga penyebutannya itu sebagai LTDS. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan alur proses pengolahan tandan buah segar kelapa sawit untuk mendapatkan minyak CPO. Dan untuk pengolahan limbahnya, di Turangi Palm Oil sendiri ada dua, yaitu pengolahan limbah padat dan limbah cair. Untuk pengolahan limbah padat ada yang disebut sebagai bunker composting. Pengolahan limbah padat pada Turangi Palm Oil Mill adalah dengan cara pengolahan tandan kosong menjadi kompos. Turangi Palm Oil memiliki bunker composting system dengan total 10 pintu. Tandan kosong yang telah di chopping disiram secara manual oleh karyawan agar tetap lembab dan menimbulkan bakteri-bakteri atau jamur yang diperlukan. Selanjutnya, pengolahan limbah cair, di mana pengolahan limbah cair ini dilakukan di dalam kolam limbah cair. Limbah yang didapat dari sludge pit yang memiliki kandungan minyak yang sangat kecil akan dialirkan ke ponding pond. Pada kolam limbah akan diberikan bakteri yang bernama bakteri termofilik untuk mencegah timbulnya bau. Limbah cair pada Turangi Palm Oil selalu dicek agar limbah tersebut tidak melewati batas kandungan zat-zat yang sudah ditentukan. Limbah cair yang sudah diolah ini nantinya akan dialirkan kembali ke kebun untuk dijadikan sebagai pupuk pokok kelapa sawit. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.